kok mau iki. Halo pemirsa, selamat pagi. 5 tahun menikah menjadi istri kedua, nasib wanita ini justru berakhir tragis. Nyawanya terenggut di tangan sang suami. Kesal dituntut masalah nafkah dan cemburu buta, sang suami gelap mata merencanakan pembunuhan istri keduanya. Korban dijebak saat kencan makan malam. Saya Vivita Ferlina dan inilah sergap investigasi. Pemirsa, terungkapnya kasus pembunuhan seorang wanita di kota Medan yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan begitu mengejutkan. Korban ternyata dibunuh oleh suaminya setelah 5 tahun menikah menjadi istri kedua. Pelaku merencanakan pembunuhan karena kesal korban menuntut masalah nafkah. Warga Bandar Khalifah Percut Setuan mendatangi Jalan Mahuni Deli Serdang, Sumatera Utara melihat temuan mayat seorang wanita dengan sejumlah luka. Mayat ditemukan tertelungkup dalam parit sedalam 1 meter di antara rumput peredu dan nyaris tidak terlihat. Mayat pertama kali ditemukan warga yang mencari rumput. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka termasuk di leher korban akibat senjata tajam. Namun warga sekitar tidak ada yang mengenali korban. Ada yang ngasih tahu ada mayat situ katanya. Orang pas segitu tengok udah kayak gitu dah apanya bentuk posisi mayatnya. Posisinya gimana? Ya, terungkup gitu. Nah, kepala di bawah, kakinya berlipat. Agak berlipat sedikit. Ada luka dia? Leher. Leher? Nggak kenal, bukan orang sini mayatnya. Bukan. Perempuan kayak badan putih, rambut pendek. Orangnya pun agak pendek lah, nggak tinggi kali. Kita umur berapa, Bu? Sekitar 40-45 gitu ya. Lokasi temuan mayat cukup jauh dari permukiman serta jalan sekitarnya jarang dilintasi warga. Hasil penyelidikan polisi, mayat wanita yang ditemukan merupakan korban pembunuhan. Identifikasi mayat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan terungkap. Identitas korban, Fitriyanti, berusia 44 tahun, merupakan warga Medan area Kota Medan. Keluarga tidak menyangka Fitriyanti berpamitan untuk pergi bersama temannya dan kembali sudah menjadi mayat dalam kondisi terluka. Fitriyanti meski telah menikah kembali 5 tahun sebelumnya, setelah bercerai, 5 bulan terakhir memilih tinggal bersama putra sulungnya. Keluarga tidak pernah mengetahui permasalahan Fitriyanti selama ini. Sempat disangka Fitriyanti sebagai korban pembegalan karena sebelumnya bekerja sebagai pengemudi ojek online. Namun Fitri telah beralih pekerjaan sejak tinggal bersama anaknya. Dia kalau keluar nggak ada ngomong mau kemana. Cuman dibilang mau pergi bentar ya, itu aja. Sehari kerjanya apa? Jualan. Driver Gojek itu, Bang? Driver Gojek dia dari terakhir dia narik bulan 2, bulan 3 gitu, sekitar bulan gitu. Oh gitu. Ini bang, jangan bang. Ini apa? Hampir 3 minggu setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, unit Jatantras Polrestabes Medan menangkap Ferry Pasaribu, suami kedua Fitriyanti yang berada di rumah kerabatnya di Kampar, Provinsi Riau. Ferry merupakan warga Jalan Pasar 5 Tembung, Kota Medan dan telah memiliki istri sebelum menikahi Fitriyanti tahun 2015. Ferry mengakui telah membunuh Fitriyanti. Dalam perjalanan dari Kampar, Riau, Ferry juga diminta menunjukkan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya dan membunuh istrinya. Ya. Ah ya itu. Ya. Maju Ya, sedikit, maju lagi. nampak. Di mana kau buang?
ke arah sana Pak, seberang itu. Arah mayat itulah. Ini seberang sini. Gini. Enggak, bukan. Searah mayat itu. Ini mayat. Ini mayat kemarin. Kolam. 2 meter ke depan. Sekitar itulah, sekitar 2 meter, 3 meter ke depan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Ferry mengaku sebelum terjadi pembunuhan mengajak Fitriyanti untuk makan malam bersama dan di luar rumah. Fitri selama 4 tahun tinggal di Medan Tembung bersama Ferry, namun setelah terjadi pertengkaran, Fitri memilih pergi. Ketemunya di mana? Di Jerman 7. Di Jerman 7. Simpang. Yang membawa sepeda motor siapa? Saya. Bapak, itu sepeda motor siapa? Si korban. Korban. Setelah itu Bapak berlanjut kemana itu? Masuk pasar 3, terus ke Tambak Rejo. Fitriyanti mengikuti ajakan suaminya untuk bertemu, namun ternyata Ferry telah merencanakan berbuat jahat karena mempersiapkan pisau dan disembunyikan di balik baju. Pisau itu Bapak bawa dari mana? Dari rumah. Dari rumah, sudah Bapak persiapkan? Iya. Dari rumah udah Bapak bawa ya. Bapak taruh di mana pisau itu? Di sini. Sudah Bapak selipkan? Iya. Oh. Ada di situ Bapak ya. Setelah itu berhenti di Tambak Rejo. Situ Bapak lakukan perbuatan itu ya. Ya karena ada pertengkaran, terus dia bilang, kau bunuh aja aku. Langsung Bapak bunuh. Tapi karena sudah ada persiapan ya Pak, awalnya memang udah Bapak pisau ya. Iya. Memang udah ada niat juga ya kan. Ferry berdalih membunuh karena sakit hati dengan ucapan Fitriyanti. Istri kedua Bapak ini korban. Apa yang melatar belakangi Bapak nekat bunuh dia? Sama dia sedikit, ya aku selingkuh sama orang kata gitu ya. Ngomongnya gitu. Bapak ancam mau bunuh? Enggak pernah Pak, angkat-angkat. Enggak ada angkat-angkat. Ferry Pasaribu tiba-tiba diserang keluarga Fitriyanti saat melakukan prarekonstruksi dalam adegan menyimpan motor korban di sebuah rumah. Dalam adegan ini, Ferry dijemput seorang wanita. Ferry melakukan prarekonstruksi dimulai dari rumahnya saat menelpon Fitriyanti, mengajak makan malam. Terungkap, Ferry kemudian mengambil senjata tajam dari dapur rumahnya. Korban datang ke sekitar rumah Ferry menggunakan sepeda motor, kemudian menuju tempat pembunuhan. Itu aja Bertengkar, terus saya berhentikan. Berhentikan kereta. Jaga. Jaga. Udah, pas itu masih bertengkar juga. Dia bilang, udah kau bunuh aja aku, kalau kau nggak mau nafkahi aku lagi. Udah saya mutar, saya tangkap aja lah lehernya. Saya buka. Mana kau praktekkan? Ferry memperagakan lebih dari 10 adegan prarekonstruksi di 3 tempat berbeda, dari tempat menjemput, lokasi bertengkar dan temuan mayat, serta tempat menyembunyikan sepeda motor. Dari adegan prarekonstruksi, polisi memastikan Ferry merencanakan pembunuhan. Fakta-fakta yang kami temukan tentunya sangat penting, terutama dalam pemenuhan berkas perkara dan menemukan fakta-fakta lain terkait dengan pasal 338 dan 340 KUHP. Berencana ya? Perencanaan. Jadi perencanaan yang bersangkutan kami pastikan dan nanti akan dimasukkan dalam berkas perkara. Selain sakit hati, Ferry mengaku belum mampu membelikan rumah yang diminta Fitriyanti. Motifnya adalah karena sakit hati. Sakit hati karena yang bersangkutan atau tersangka ini sering dimaki-maki. Dimaki-maki korban. Dimaki oleh korban karena pengakuan daripada tersangka, korban ini minta dibelikan rumah. Fitriyanti diduga mengetahui niat jahat Ferry meski menjanjikan mengajak keluar rumah untuk makan malam bersama. Apalagi Ferry membawa senjata tajam. Korban melihat bahwa ada benda yang menonjol di depan pakaian daripada tersangka. Kemudian korban menanyakan apa itu yang ada di balik baju tersangka.
Tersangka menyampaikan bahwa itu adalah pisau. Setelah dijawab bahwa itu pisau, korban kemudian mengatakan, bunuh saja saya, biar aku nggak minta nafkah lagi sama kau. Setelah bercerai dengan suaminya tahun 2015, Fitriyanti menikah siri dengan Ferry yang sudah memiliki istri dan anak. Keduanya kemudian tinggal bersama. Tahun 2018, Fitriyanti dianiaya Ferry suaminya hingga mengalami sejumlah luka. Hubungan keduanya mulai renggang. Perselisihan keduanya sering dipicu masalah nafkah yang diberikan Ferry hingga ucapan korban yang dianggap menyinggung pelaku. 5 bulan terakhir, Fitriyanti memilih tinggal terpisah dari Ferry karena mendapat tindak kekerasan diduga oleh orang terdekat Ferry saat berjualan di pasar Kota Medan. Fitriyanti memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sempat menjadi pengemudi ojek online. 29 Agustus, Ferry menghubungi Fitriyanti mengajak makan sekitar pukul 7 malam dan berboncengan sepeda motor korban. Yanti sempat mengutarakan meminta dibelikan rumah pada suaminya. Pukul 9 malam, Ferry menghentikan sepeda motornya di dekat perumahan, namun Fitri curiga dengan pisau yang disembunyikan. Fitri sempat mengancam akan menikah dengan pria lain sehingga membuat Ferry cemburu, kemudian menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam. Di halaman kantor polisi, Ferry menjadi sasaran amuk keluarga Fitriyanti. Keluarga tidak terima pembunuhan yang dilakukan oleh Ferry. Tersangka diamankan dengan barang bukti 2 sepeda motor, salah satunya milik korban, serta senjata tajam yang digunakan untuk membunuh. Tersangka terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Umi warga Candi Sidoarjo ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo akibat luka bakar di tubuhnya. Wanita berusia 38 tahun ini dianiaya istri pertama suaminya. Umi mengalami luka bakar pada kaki dan tangannya. Sebelumnya Umi dirawat bersama 2 anaknya yang juga mengalami luka bakar, namun kondisinya telah membaik. Sementara Umi masih harus menjalani perawatan lanjutan. Ya, ini pasti bertahap karena luka bakar ini perlu pembersihan luka secara bertahap. Bisa beberapa 3-4 hari sekali dilakukan pembersihan, kemudian 3 hari lagi, 4 hari lagi dilakukan pembersihan lagi sampai luka dianggap cukup tidak infeksi dan cukup baik, sembuh, baru bisa dilakukan. Rumah Umi di Candisari hampir seluruh bagiannya terbakar, termasuk barang-barang yang di dalamnya. Umi sempat memergoki pelaku meski sebelumnya dalam kondisi tertidur. Pelaku mendatangi rumah Umi dini hari dan diduga sengaja untuk menganiaya. Ya, dibakar rumahnya, dibakar, dikasih petalis itu. Terus awalnya tahu dibakar gimana itu? Saya waktu bakar nggak tahu, api sudah membesar. Tahunya dibakar itu ya apa? Adik saya itu bicara seperti itu, dibakar. Setelah memeriksa sejumlah saksi maupun korban, polisi memburu pelaku yang tak lain istri pertama suami korban. Umi merupakan istri kedua. Sore hari sebelum terjadi penganiayaan dan pembakaran rumah, sempat bertengkar dengan istri pertama suaminya, namun dilerai warga sekitar. Pelaku kembali mendatangi tempat tinggal korban saat satu keluarga tertidur. Usai melakukan pembakaran, pelaku kabur bersembunyi di Pacet, Mojokerto. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku cemburu pada suaminya yang telah menikahi wanita lain. Bersangkutan sempat memang meninggalkan rumah ke arah Pacet, rumah keluarganya, tapi alhamdulillah sudah kita amankan. Untuk penyerjaan pertama ini apa? Indikasinya seperti apa sih motifnya dia? Motifnya kalau dari
awal intro kita kepada pelaku yang bersangkutan itu sih karena masalah keluarga, jadi cemburu. Penganiayaan terjadi dini hari. Pelaku mendatangi rumah korban telah menyiapkan cairan yang mudah terbakar serta korek api. Korban yang sedang tidur di kursi ruang tamu tidak menyadari kedatangan pelaku. Pelaku melemparkan cairan ke arah korban, kemudian membangunkan anggota keluarganya. Korban dan 2 anaknya mengalami luka bakar saat berupaya keluar dari rumah yang hangus terbakar. Pelaku masih menjalani penahanan di kantor polisi sementara sejumlah barang bukti telah dikumpulkan dari lokasi kejadian. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Hazizah Gustina, orang ketiga dalam rumah tangga meskipun menikah secara resmi ataupun siri, apalagi yang berselingkuh dianggap sebagai pelaku kejahatan. Bahkan di media sosial mendapat sebutan tersendiri. Sementara pria yang memiliki istri lebih dari 1 seringkali mengabaikan rasa sakit hati istri pertamanya dan seolah membiarkan tindakan yang dilakukan pada wanita keduanya. Bahkan tak jarang, sang suami justru menjadi pelaku tindak kekerasan pada istri-istrinya. Itu juga ada secara paradigma klasik juga ada namanya ahli Mendelssohn. Nah, dia melihat suatu tindak pidana kejahatan tidak serta-merta. Jadi korban itu juga punya peran dalam memicu suatu tindak kejahatan. Jadi kalau tadi si pelaku ini menjadi korban dari kekerasan istri pertama, akhirnya kalau kita lihat psikologi dia adalah orang yang sebenarnya memicu kesalahan itu sendiri. Masyarakat kita tidak mendukung. Komplotan pencuri beca hantu bergentayangan menyatroni rumah warga di Kota Medan. 2 pelaku diantaranya wanita. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.